berdoa. Bapa di sorga, kami minta belas kasihan-Mu menyertai kami sementara kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya masa muda kami seperti anak panah yang Tuhan pakai untuk menggenapkan rencana-Mu. Apa yang kami bicarakan ini adalah sesuatu yang merupakan isi hati Tuhan, karena Tuhan punya rencana besar buat setiap kami. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami meminta memohon demi nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Thank you. Baik, hari ini di gereja kita masih bulan misi. Dan kita mau bicara tentang apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan bersama sebagai satu gereja. Oke, saya diberikan tema itu adalah The Power of Together. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Yang lebih semangat sedikit ya. 1, 2, 3. The Power. Oke, ayat firman Tuhannya kita baca bersama. Oke. Clickersnya. Baik. Bisa dibantu ya? Udah nyala di sini tapi belum bisa nyambung. Alright. Oke. Belum juga. Wait. Alright. Kita baca bersama Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya mau kenalin anak angkat saya di Sumba, namanya Leman. Leman ini gak seberuntung kalian, karena dia kesulitan dalam belajar. Jangan tanya sama dia perkalian, karena dia pasti akan bengong. Jangan tanya dia bahasa Inggris. Tapi Leman ini punya kekuatan, yaitu dia terampil. Anak ini senang menenun ya. Dan lebih dari itu yang tertarik, sehingga saya dan istri saya, lalu kemudian anak kami Semi juga mau mengembrace dia menjadi keluarga kami, adalah dia itu sayang banget sama keluarganya. Di rumah itu ada 2 wanita yang hidup bersama dan sakit. Yang satu itu neneknya, mama dari bapaknya itu lumpuh, udah lama. Jadi orang tua itu perlu ditemani, perlu diangkut, perlu dibantu sedemikian rupa. Mamanya itu sakit kanker. Jadi kadang-kadang drop begitu. Nah, Leman itu bertekad gimana caranya supaya dia mendapatkan uang, supaya dia bisa beliin obat buat mamanya. Ini yang menggerakkan hati kami. Dia gak pintar, gak cerdas secara akademik, tapi dia terampil skill tertentu dalam karya tangan. Dan lebih dari itu, hatinya itu ingin sekali untuk berbagi, ingin sekali menjadi berkat. Ini adalah SMP dari Air Hidup di Sumba, dibangun oleh orang-orang di sana. Orang-orang di sana uangnya nggak banyak, jadi kalau misalnya mau pembangunan begini nggak nyumbang uang, nyumbang kayu. Oh, saya punya 1 pohon kelapa, silahkan ditebang, nanti dipakai, kira-kira begitu. Nah, Leman adalah salah seorang yang membantu proses itu bersama tim Selandia Baru. So, saya sangat bersyukur ada anak muda yang pikirnya jauh ke depan, bukan hanya dirinya, tapi orang lain. Dan hari ini firman Tuhan yang kita baca itu mengajak kita semua, saya dan kamu, untuk memikirkan bukan hanya kita, tapi orang lain. Kalimatnya jelas, bertolong-tolonganlah. Bukan berarti ada satu orang yang powerful, kemudian kita ngebantuin. Dan ada orang yang gak bisa ngapa-ngapain dan hanya bisa terima pertolongan, enggak. Kalimatnya bertolong-tolonganlah, artinya ada saling di sana. Ada sebuah kerjasama. Di satu titik kita ditolong sama orang lain, di titik yang lain kita menolong orang lain. So, bagaimana untuk melakukannya? Ada 3 hal yang saya mau bagiin. Yang pertama, see the need. Kita baca bersama, 1, 2, 3. See, lihat kebutuhannya. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang gak punya sesuatu, orang-orang yang perlu ditolong itu selalu ada dan selalu banyak di sekitar kita. Nah, saya mau hari ini secara khusus mau ngajak untuk kalian mengcompare hidup kalian. Bukan maksudnya mengcompare dalam pengertian negatif, tapi bisa melihat kehidupan yang lain dan supaya kamu bisa bersyukur
Kenapa Tuhan yang membuat kamu bisa hidup di sini di Kota Bandung ya? Nah, saya mau panggil anak saya lain yaitu Gisel. Gisel baru 3 minggu di sini. Dia baru lulus sekolah di Sumba dan kemudian mau masuk Maranatha di manajemen bisnis. Ya, saya mau ngajak dia yang ceritain what is the need di Pulau Sumba. Boleh beri tepuk tangan buat Gisel? Ya, ini hari Minggu ketiga dia di sini. Please Gisel. Semoga kamu gak grogi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh ya sekali lagi, soalnya aku masih gugup. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jadi saat ini saya akan menceritakan tentang pulau saya, tempat saya tinggal, yaitu Sumba. Namun sebelum saya menceritakan tentang Sumba, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan ini saya menggunakan baju adat Sumba Barat Daya. Dan ini adalah baju adat tradisi yang ada di Sumba. Perkenalkan, saya Gisel dan tentunya saya berasal dari Sumba. Dan alasan saya berada di Bandung untuk melanjutkan studi di Universitas Kristen Maranatha dengan program studi manajemen. Sekilas tentang perkenalan saya. Dan berbicara tentang Sumba, jika teman-teman search di Google, biasanya Sumba sering berbicara tentang wisata yang indah, baik itu dari pantai yang jernih, juga bukit-bukit yang hijau, serta rumah adat yang menjadi ciri khas dari Sumba. Sehingga banyak wisatawan yang datang ke Sumba dengan mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk melihat wisata-wisata yang ada di Sumba. Namun, apakah hanya ini cerita tentang Sumba? Apakah hanya ini yang tersorot? Apakah hanya ini yang kita tahu tentang Sumba? Tapi ada cerita yang tidak semuanya tidak diketahui, tidak diceritakan di Google maupun di platform manapun. Dan berbicara tentang Sumba, banyak sekolah dengan bangunan seadanya dan akses yang terbatas. Ini adalah sekolah di SD Kristen Air Hidup, yang dimana setiap hari jika anak-anak mau ke sekolah, mereka harus membantu orang tua terlebih dahulu ke ladang, membantu memetik sayur, setelah itu mereka baru bisa sekolah. Dan juga untuk sampai ke sekolah ini aksesnya cukup terbatas, dan cukup sulit karena mereka harus berjalan kaki dari rumah dan mereka harus mendaki bukit. Dan itu dilakukan setiap hari. Dan ini adalah kemauan mereka untuk belajar, untuk mencari dan menggapai mimpi mereka. Juga buku dan alat tulis yang terbatas. Banyak anak Sumba yang menggunakan satu buku untuk berbagai mata pelajaran. Jadi dalam satu buku itu bisa tercampur setiap mata pelajaran. Jadi jika mungkin ditanya seperti yang Pak Henrikus bilang tadi, ya sulit untuk bertanya seperti perkalian karena semuanya dicampur. Sehingga sulit mereka memahami karena mereka harus menerima setiap materi dan menulisnya dalam satu buku tersebut. Juga minim guru dan tenaga pendidik. Guru bisa mengajar berbagai kelas, berbagai mata pelajaran sehingga tidak fokus terhadap satu pelajaran, tetapi mengajar semua mata pelajaran karena keterbatasan guru yang ada di Air Hidup atau di sekolah yang berada di Sumba. Dan tentunya teman-teman di Sumba ada hal yang lebih sulit bagi anak-anak Sumba karena menurut mereka ini sangat sulit untuk dilakukan, yaitu dengan SPP per bulan yang harus mereka bayar. SD 10.000, SMP 20.000, dan SMA 110.000. Kesaksian dari saya, ketika saya SMA, jujur menurut saya 110.000 itu terlalu besar. Dan saya tidak ingin membebankan orang tua saya untuk membayar SPP saya setiap bulan. Sehingga saya memikirkan cara agar saya bisa melunasi uang sekolah saya. Dan bersyukur dan puji Tuhannya,
Tuhan mengizinkan saya untuk mendapatkan prestasi setiap semester. Dan selama saya bersekolah di SMA, saya tidak pernah membayar uang sekolah. Dan saya bersyukur untuk itu semua. Di Sumba, angka yang terlihat kecil ini seringkali terlalu berat. Orang tua sulit membayar uang SPP anak. Banyak anak yang harus membantu orang tua di ladang dulu baru bisa belajar. Banyak anak yang masuk sekolah tanpa buku, seragam, bahkan tanpa sepatu. Banyak anak yang berhenti sekolah karena merasa mimpi terlalu mahal. Namun, apakah mimpi mereka hanya seperti itu saja? Karena merasa terlalu mahal, apakah mereka harus berhenti untuk itu semuanya? Yang saya ingin bicarakan di sini adalah bukan seberapa kecil biayanya, tetapi seberapa besar harga sebuah mimpi. 10.000 per bulan bisa membuat mimpi anak-anak menjadi lebih tercapai ke depannya. Mereka bisa lebih semangat karena dengan adanya harga walaupun kecil, tapi mereka berusaha untuk mencapai mimpi itu sekalipun kecil. Dan saya ingin katakan, one book, one pen, one hope. Satu buku bisa membangun sebuah mimpi, satu pena bisa menulis mimpi itu dan menghasilkan harapan baru, satu harapan baru. Dan saya bersyukur saya tidak sendiri. Saya bersama dengan komunitas Langit Biru yang sudah mendukung dan juga selalu membantu kami sejak lama dari 2016 hingga saat ini. Perjuangan yang luar biasa. Dan itu semua karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memanggil. Dan saya bersyukur saya menjadi anak bimbingan sehingga sampai saat ini saya berdiri, saya menjadi bukti bahwa Tuhan ingin Sumba itu bangkit. Tuhan ingin memakai anak-anak yang berada di Sumba untuk terus menyebarkan panggilannya. Dan it's a calling for us. Ini bukan tentang saya, bukan tentang komunitas Langit Biru yang dipanggil atau orang-orang tertentu, tetapi untuk kita semua. Apakah kita siap untuk panggilan ini? Apa kita mau untuk menerima panggilan ini? Dan sekali lagi saya mau katakan, one book, one pen, and one hope. Harapan-harapan dari satu buku, dari satu pena bisa membangun dan mewujudkan ribuan anak, bahkan lebih banyak anak-anak yang ada di Sumba. Terima kasih, saya kembalikan. Boleh beli tepuk tangan buat Gisel. Tebak berapa usianya Gisel? Ada yang bisa nebak? Berapa? Hah? Berapa? Gisel 16 tahun. Dan sudah kuliah di Maranatha. Dan menurut saya ada banyak di antara kalian yang jauh lebih beruntung daripada Gisel, tapi perlu belajar banyak bagaimana dia bisa mengolah pikirannya, menyampaikan visi dan berbicara di depan umum seperti dia. Betul? Tuhan baik. Namun apa yang tadi Gisel ngomong, di mana ada kebutuhan, di situ Tuhan memanggil kita. Tuhan bilang bertolong-tolonganlah. Oke, thank you Gisel. Waduh, Pak Hendrikus, bisa gak ya kita ngerjain? Bisa. Dari tahun 2013 kita dipanggil ke Sumba, gereja ini. Bukannya di Sumba sebenarnya, banyak di tempat yang lain. Kita tuh bisa ngerjainnya. Ini tahun 2013 fotonya diambil. Jadi bahkan anak kecil pun bisa berbagian, bertolong-tolongan, tau gak? Jadi kalau sekarang, aduh Pak Hendrikus ntar deh saya nolongnya setelah saya punya duit ya. Wah, terlambat nanti. Ntar kalau saya udah punya sesuatu ya, terlambat. Karena itu saya pagi ini mau ngajak sama kalian dan gak berharap banyak. Tapi minimal kamu tahu, oh di luar sana banyak yang butuh. Tadi SPP 10.000 ya. Itu ibaratnya kamu bersihin, hacim pakai tisu 10.000 tuh.
Itu untuk udah SPP 1 bulan. So, see the need. Dan kebutuhannya itu selalu ada dan selalu banyak. Lalu kemudian kita jangan berhenti di situ, tapi kita coba untuk see God's plan. Kita diinginkan untuk dibiarkan untuk melihat, kemudian tergerak hati kita oleh belas kasihan. Pasti ada rencananya Tuhan. Tuhan mau menjawab doa buat banyak orang yang mungkin di sana kita nggak kenal. Lalu dia bilang, Tuhan saya pengen makan hari ini. Tuhan saya pengen orang tua saya bisa sehat hari ini. Tuhan saya pengen bisa belajar. Tuhan saya pengen bisa punya 1 buku. Tuhan saya pengen punya bolpen 1 aja Tuhan. Saya pengen punya sepatu Tuhan. Nah di sana Tuhan mendengar doa itu. Lalu Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang mana yang bisa menjawab itu. Bukan kita yang menjawabnya tapi Tuhan. Tapi Tuhan butuh sarananya, butuh salurannya, butuh orang. Orang yang memikirkannya, orang yang punya uang lalu kemudian mempersembahkannya, membelinya, membungkusnya, mengirimnya, memberikannya. Itu sebabnya saudara sekalian setelah kita lihat kebutuhan, kita lihat rencana Tuhan. Kalau tadi kamu digerakkan oleh sesuatu dan berkata, aduh Tuhan saya pengen nolong, itu bagus. Lalu kemudian kamu lanjut sama Tuhan. Tuhan gimana caranya saya nolong? Apa rencana Tuhan membuat saya bisa ngelihat itu? Firman-Mu bilang bertolong-tolonganlah. Tuhan tolong bantu saya. Saya terlibat pelayanan seperti ini sejak kelas 4 SD. Waktu saya sudah percaya pada Yesus 4 SD. Lalu kemudian saya dilatih oleh mentor saya untuk mengerjakan hal ini. Dan membagi nasi bungkus di jalanan. Membagi obat-obatan kepada orang yang sakit. Pergi ke rumah sakit. Saya udah kerjain dari sejak saya SD. Gereja kita juga bisa. Waktu itu kita mencanangkan 500 nasi bungkus. Lalu kemudian ada orang yang challenge lagi. 500. Coba bisa gak 1000? Kemudian kita bilang aduh 1000 berapa banyak ya? Puji Tuhan. Dalam 20 hari sudah 1.700 dan harus di stop. Karena gak tahu ngebaginya nanti kayak gimana. Artinya banyak sekali yang bisa dikerjakan. Bahkan saya kaget minggu lalu ada orang yang ngebagiinnya kepada ODGJ nih. Semoga dia gak merasa tersinggung kemudian minta hak cipta fotonya ditaruh di sini ya. Dan teman-teman, enggak semua saya ngerjain, saya juga enggak bisa. Tapi ada orang-orang tertentu yang datang kepada saya, boleh enggak saya bagiin sama ODGJ? Boleh. Tapi boleh enggak ODGJ-nya datang ke sini? Wah saya bilang jangan, please jangan, nanti jadi soal ya. Bisa enggak? Kemudian ada yang ngirim, saya hari ini mau ngirim 25 nasi, dibagiin kemana? Saya ingat sama permohonan hari Minggu. Saya telepon, Pak ini ada 25 nasi, Bapak bisa bagiin enggak? Bisa Pak. Lalu mereka datang dan dibagikan. Bertolong-tolonganlah. Ada yang pergi ke kampung kemarin anak-anak Sumba pergi ke kampung di Lembang dan makan di lapangan setelah Jumatan dengan anak-anak itu. Menarik sekali. Nggak perlu usia tinggi, nggak perlu dompet tebal untuk ngerjainnya. Mungkin kamu bukan yang ngebiayainnya, tapi mungkin kamu yang deliverynya. Mungkin bukan kamu yang merancang dan masaknya, tapi kamu yang duduk bareng dengan mereka. See God's plan. Dan saya yakin pasti Tuhan punya rencana buat kamu. Terakhir, just obey. Bisa kebaca tulisan yang kuningnya? Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Ketaatan kepada Allah akan selalu membawa sukacita. Tetapi ketidaktaatan selalu menghasilkan ketidakpuasan. Kalau kamu merasa hidupmu bersungut-sungut dan sulit bersyukur, kemungkinan besar ada hal-hal yang kamu gak taat. Itu sebabnya kamu mesti mengembangkan diri untuk belajar taat. Lihat kebutuhannya Tuhan kasih lihat, lalu kemudian kamu doa, Tuhan bagaimana caranya. Dan waktu Tuhan mau memakai kamu, just obey. Saya sorry banget cerita tentang Sumba lebih banyak karena pengalamannya sudah ada dan real, nyata dirasakan bukan hanya 1-2 orang, tapi sekelompok orang. Tahun 2014 kita kirim satu grup dari Bandung dan dari Singapura yang pakai baju biru-biru itu. Dan gak pernah lupa cerita tentang pertama kali kita dikirim ke sana. Di sana 1 minggu kita gak ke toilet. Karena gak ada toilet yang baik. Di sana hanya ada lubang di dalam tanah dan ditutup dengan jerami-jerami kiri kanan. Yang jerami-jeraminya itu bisa ketoong. Kamu bisa lihat keluar, orang luar bisa ngelihat kamu di dalam.
Jadi sangat-sangat nggak menyenangkan. Bahkan ada satu orang di sana karena saking takutnya nyamuk dan lain sebagainya, pakai topi yang ada kelambunya. Memang aneh dilihat sama orang-orang di sana. Tapi mereka hanya belajar taat. Yang saya tadi ceritakan itu pakai kelambu, pernah bersaksi itu di sini. Dan dia adalah seorang PhD di bidang kimia. Kenapa dia mau lakuin itu? Hanya taat. Tuhan panggil, Tuhan gerakin, didoain, diberi izin sama orang tua, pergi dia. Semua yang dilakukan itu hanya sebuah ketaatan. Saudara sekalian, sampai saat ini gereja kita atau satu komunitas di gereja kita bisa membiayai sekolah TK, SD, SMP, SMA di air hidup. Itu hanya sebuah ketaatan. Ada orang-orang yang diminta sama Tuhan menyerahkan persembahannya Tuhan, lalu kemudian dia taat. Bahkan pada musim pandemi di mana sekolah bergumul, kita nggak pernah terlambat bayar gajinya guru di sana. Kok bisa ya? Nggak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon dari Singapura. Sewaktu saya berdoa, saya diingatkan sama pelayanan di Sumba, Tuhan minta saya kirim ini. Di Dubai, ada satu orang, saya dengar dari teman saya yang di Singapura ada begini, Tuhan minta saya kirim ini. One time aja, habis itu nggak ada lagi dan saya juga nggak bisa kontak dia lagi. Hanya sekedar taat. Nah di sini saya tulis beberapa tempat kita yang mungkin, aduh Pak Hendrikus ke Sumba mah tuh mahal, 7 juta ya bolak-balik tiketnya. Itu sama dengan ke Jepang. Nah kalau kita nggak mau yang jauh-jauh, di sini ada Lembang, ada Palalangon, ada Pati, Ambarawa, Kopeng, Banyuwangi, Mamasa di Sulawesi Barat. Mungkin Sulawesi Barat lebih mahal juga. Kita bisa ngerjainnya. Dan saya encourage untuk kita memulai melakukan baby step untuk belajar taat kalau misalnya Tuhan panggil kita. Oh saya belum punya waktu banyak. Oke, bisa nggak? Kapan kamu mau berbagian dengan kita bagi nasi siap makan untuk para online ya, Gojek, Grab. Kalau kamu mau, kamu bisa ngomong. It's a call to obey God. Okay. It's the call to obey God. Ini anjing kami, Jack Russell, tipenya campur dengan lokal ya. Katanya Jack Russell itu memang secara alami itu clingy sama yang punya. Dan benar, setiap kali kami datang, dia itu selalu mendekati kami dan selalu ingin menyenangkan kami walaupun sebenarnya jadi pikasebelen. Misalnya ngejilat begitu kan. Terus ambil mainan, taruh di paha kita untuk dia main. Sementara kita mau mengerjakan yang lain atau kita lagi mau makan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat matanya itu polos, tulus dan berkata, oke, aku senang dengan kamu Tuhan. Gimana caranya kita happy? Gimana caranya kita punya good time? Ekornya, bukan hanya ekornya, pantatnya goyang. Matanya berbinar gitu ya. Lidahnya dikeluarin. Gitu saudara sekalian. Karena dia pengen menyenangkan kami. Saudara sekalian, bukan saya mau nyamain kita dengan binatang ini. Tapi ada enggak kita itu datang sama Tuhan selain kita minta itu kita juga punya hati yang siap. Tuhan, aku ingin menyenangkanmu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya menyenangkan kamu? Bagaimana caranya saya menyenangkan engkau Tuhan? Ada 2 janji di akhir daripada khotbah ini yang saya mau kita baca bersama-sama. Karena janji ini memang isi hatinya Tuhan. Tuhan pengen jadiin kamu berkat. Waktu Tuhan bilang bertolong-tolonganlah, bukan Tuhan nambahin beban kita. Bukan Tuhan nambahin kita susah, enggak. Waktu Tuhan bilang bertolong-tolonganlah, karena memang rencana Tuhan mau jadiin kamu saluran berkat. Kita baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Lalu yang kuning 1, 2, 3 dan engkau akan, itu rencananya Tuhan. Tuhan gak mau hidup kamu yang 60, kalau nyampe ya 60, 70, 80 hanya sekedar lewat. Tapi Tuhan pengen di dalam waktu yang singkat itu kamu jadi berkat. Itu sebabnya Tuhan hari ini manggil kamu. Gak usah nunggu nanti kamu udah tua. Dari sejak muda kamu bisa jadi berkat. 1 janji lagi kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Kita diberi oleh Tuhan saat kita memberi. Makanya Tuhan bilang, bertolong-tolonganlah. Kebutuhan selalu banyak dan Tuhan selalu mencari orang yang mau menjawab kebutuhan itu. Apakah kamu dipanggil? Mungkin kamu bingung, mungkin kamu gak tahu kayak gimana. Just obey. Minta pendampingmu, minta mentormu, kasih tahu sama dia. Doakan bersama. Let's find the way. Let's go for mission. Mari kita berdoa. Sebelum tadi saya naik di mimbar ini, saya bilang, Tuhan, sama seperti Engkau panggil saya di usia saya masih muda, saya juga pengen ada anak-anakku di tempat ini yang mendengar panggilan yang sama, supaya sejak muda mereka udah dipakai sama Tuhan jadi saluran berkat. Mereka gak hanya bergumul dengan keminderan, masalah mereka, masalah dengan orang tua, masalah belajar, masalah pacar, masalah hal-hal yang lain. Tapi mereka bergumul, gimana saya jadi berkat hari ini. Gak nunggu nanti kalau udah punya. Tapi di saat ini pun mau jadi berkat. Karena itu saya yakin ada juga anak-anak muda di tempat ini yang dipanggil sama Tuhan. Karena Tuhan masih pengen berkarya di dalam hidupmu. Siapa di sini yang mau berkata, Tuhan pakai saya karena saya mau menjadi saluran berkat. Firman-Mu bilang, bertolong-tolonganlah dan aku mau menolong orang lain. Firman-Mu bilang, engkau akan menjadi saluran berkat dan aku mau jadi saluran berkat ini. Kalau itu tekadmu, taruh tanganmu di dada, saya mau doa sama kamu dan saya mau minta supaya Tuhan tolong kamu, supaya hidupmu bisa dipakai jadi berkat. Enggak nanti, tapi sejak usiamu masih muda seperti sekarang ini, seperti tadi kalian lihat dari Gisel. Tuhan, saya mau berdoa buat mereka yang menaruh tangan di dadanya. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hatinya dan kerinduannya. Dan saya mau berdoa supaya Engkau limpah-limpahkan dengan berkat-Mu, karena Engkau yang berjanji. Engkau pertama-tama akan memberkati kami dulu, supaya kami bisa menjadi saluran berkat. Karena itu saya memberkati mereka yang taruh tangannya di dada. Tuhan tolong bantu mereka untuk mereka bisa mengatasi persoalan mereka, untuk mereka bisa punya kecerdasan yang daripadamu, kesehatan yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu, sehingga mereka bisa siap menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dipakai untuk menjadi jawaban doa bagi banyak orang yang membutuhkan. Pakai mereka sama seperti seorang anak kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, dipakai sama Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan, terima kasih Engkau yang memimpin mereka dan menolong mereka. Dan setiap kami di tempat ini, sejak muda kami rindu untuk menjadi saluran berkat. Karena janji-Mu, kami akan diberkati ketika kami memberkati. Ketika kami bermurah hati kepada orang lain, kami pun akan diberi kemurahan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.